Oke, selamat malam semuanya. Jadi, mungkin sebelumnya kenalin dulu, namaku Michael Lesa, bisa dipanggil Kak Lesa. Nah, kali ini Kakak bakal ngebahas, soal-soal tryout sebelumnya ya, yang udah kita yang udah teman-teman, laksanakan. Oke, jadi aku bakal langsung, share screen aja. Nah, mungkin ada yang, kemarin ikut ya, untuk tryout ini. Mungkin ada, sedikit soal-soal, yang juga teman-teman belum pernah dapat di SMA ya, dan memang itulah tujuan Kakak ya, untuk bikin soal tryout-nya itu sesuai dengan OSK tahun, 2022. Di mana di tahun 2022 itu ada cukup banyak soal yang tingkat kesulitannya itu dinaikkan. Nah, mungkin salah satunya yang jawabannya itu banyak yang salah, itu di bagian esai ya. Nah, mungkin aku akan bahas esainya dulu pertama, jadi supaya nanti kita bisa ngebahas semuanya, dan nanti untuk PG-nya akan kakak pilih yang jawabannya banyak yang salah ya. Oke, jadi di sini ada soal mengenai molekul. Nah, soal mengenai molekul ini itu cukup banyak ditanya di OSK tahun 20 dan juga di OSP tahun 21 dan 2022 ya. Nah, jadi di sini kalau bentuk molekul ini nanti yang akan kita bahas itu konsepnya biasanya mengenai ikatan sigma, habis itu mengenai ikatan pi, ikatan sigma itu lambangnya kayak gini. Nah, ini sigma, habis itu ikatan pi sama kayak pi yang teman-teman lihat di matematika ya. Habis itu biasanya kita akan bahas mengenai hibridisasi. Hibridisasi. Nah, dan selain ini, kita juga ngebahas mengenai muatan formal ya, muatan formal. Nah, ini adalah 4 konsep yang banyak ditanya biasanya mengenai bentuk molekul. Oke, mungkin kakak akan bahas dulu sedikit mengenai apa itu sigma, ikatan sigma, pi, bagaimana menentukan hibridisasi dan muatan formal. Kemudian kita akan bahas soal ini. Oke, jadi kalau ikatan sigma, jadi di sini kalau kita ngebahas yang namanya ikatan sigma, itu dia adalah jenis ikatan yang ada pada semua ikatan kovalen. Jadi baik itu tunggal, angkat 2, maupun angkat 3. Jadi kalau seandainya kita punya nih, ada suatu ikatan kayak gini, misalkan ada CH4. Nah, di sini kita punya 4 ikatan sigma. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ada 4 ikatan sigma. Nah, dan ini juga berlaku untuk misalkan senyawa angkat 2. Misalkan kayak gini, kita punya O2 nih, O2. Nah, untuk O2, di sini ikatan sigmanya juga hanya ada satu ya, hanya ada satu sigma. Jadi walaupun di sini ikatan angkat 2, dia dihitung sebagai satu ikatan sigma. Nah, jadi mungkin ini konsep yang penting untuk teman-teman ketahui, karena tentang ikatan sigma itu dia cukup banyak ditanyakan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada konsep mengenai ikatan pi. Jadi di sini ada ikatan sigma, lalu ikatan pi. Jadi untuk ikatan pi, itu adalah ikatan yang hanya ada pada ikatan angka 2 dan 3. Oke, jadi misalkan kayak gini, kita punya O2. O2 itu dia ikatan angka 2 ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti di sini kita bisa dapat dalam O2 ini ada satu ikatan sigma.
ada satu ikatan sigma. Sigma O dan O. Dan di sini ada satu lagi ikatan pi. Jadi kalau pada ikatan lengkap, kan dia ada satu ikatan sigma. Misalkan ini. Nah, salah satunya itu disebut ikatan pi. Jadi nanti pada O2, kita punya satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Tapi kalau kita punya misalkan N2, yang dia angka 3, nanti di sini ada satu ikatan sigma, dan kita punya dua ikatan pi. Jadi sisanya adalah pi ya. Nah, sehingga nanti kalau ikatan pi itu pada angka 2, totalnya ada 1, dan pada angka 3 totalnya ada 2. Kembali ke soal tadi, kita bahas pertama ikatan sigma dan pi. Jadi di sini total ikatan sigmanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin kalau ada yang nanya, maksud bentuk hitam dan putus-putus itu apa? Jadi ini sebetulnya bentuk 3 dimensi ya. Jadi kalau hitam ini sebetulnya dia ke arah kita, orientasi 3 dimensinya. Tapi ini sama, ini adalah ikatan kovalen. Jadi untuk senyawa ini kita punya 5 ikatan sigma. 5 ikatan sigma, dan juga nanti ada ikatan pi sebanyak 1. Ikatan pi-nya pada S dan O. Oke, lalu kita akan masuk konsep hibridisasi. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, kita akan melihat dulu bagaimana menentukan hibridisasi suatu atom. Nah, untuk hibridisasi ini mungkin aku bakal lebih jelasin ke shortcut-nya ya, bagaimana kita bisa menentukannya dengan cepat kayak gitu. Nah, di sini aku nanya ya, tentukan hibridisasinya, lalu jumlah ikatan sigma, lalu jenis ikatan sigma. Nah, nanti di sini aku akan bahas setelah kita membahas sedikit mengenai hibridisasi atom. Oke, mungkin mengenai ikatan sigma dan pi, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kakak lanjut lagi. Jadi ingat, kalau ikatan sigma, itu tadi dia, apa namanya, itu dia ada pada semua ikatan kovalen, baik dia tunggal, angkap 2, maupun angkap 3. Kalau ikatan pi, dia hanya ada pada ikatan angkap 2, itu 1, dan 3 itu totalnya 2. Jadi kalau seandainya kita punya contoh kayak CO2, nanti di sini kita akan dapat bahwa ada satu ikatan sigma, dan satu lagi ikatan sigma. Ada 2 sigma ya. Ada 2 sigma. Dan juga di sini ikatan pi-nya ada 2. Nah, ini satu ikatan pi, dan ini satu ikatan pi. Gitu. Oke, jadi ini adalah sedikit konsep ikatan sigma dan pi. Nah, untuk konsep ini di SMA tidak dijelaskan, tapi ini cukup banyak detailnya di OSN kimia ya, bahkan sampai tingkat kota. Oke. Jadi kita akan lanjut ke setelah ikatan sigma dan pi, kita akan membahas hibridisasi. Nah, ini juga sedikit ya yang jawab betul. Jadi mungkin kalau untuk hibridisasi, bagaimana kita menentukannya? Ini ditentukan berdasarkan jumlah ikatan sigma dan pi. Oke, jadi kita bisa menentukan hibridisasi suatu atom itu berdasarkan jumlah ikatan sigma dan pi. Dan ini terjadi pada kulit tertinggi. Terjadi pada kulit tertinggi. Nah, mungkin aku bakal jelasin singkat maksud pernyataan ini kayak gimana. Misalkan, kakak pakai contoh aja. Misalkan kita punya ada senyawa CH4. Nah, CH4 itu di sini bentuknya kayak gini. CH4. Ini adalah CH4. Dan hal pertama yang dapat kita lakukan dalam menentukan hibridisasi itu adalah menentukan apa namanya
konfigurasi elektronnya. Jadi pada C, itu dia adalah 1s2, 2s2, 2p, 6, habis itu dia sampai 2 ya untuk C. 1s2, 2s2, hingga 2p, 2. Nah, hibridisasi itu terjadi pada kulit paling tinggi. Jadi kulit paling tingginya adalah kulit kedua. Oke, yang pertama kita dapat nih. Jadi di sini kita ada CH4 ditanya hibridisasi untuk C. Kita menanyakan itu. Dan hibridisasi itu tergantung atom apa yang ditanya ya. Jadi itu untuk tiap atom, bukan untuk satu senyawa. Nah, di sini kita nanya untuk atom C. Untuk atom C, dia adalah 1s2, 2s2, 2p4. Jadi hibridisasinya ada pada kulit paling tinggi. Kulit paling tinggi, yaitu kulit kedua. Kita punya di sini 2s2, 2s2, dan di sini kita punya 2p2. 2p2. Nah, di sini kita melihat tadi yang aku bilang di awal, jumlah ikatan sigma dan PEB ya. Jumlah ikatan sigma dan PEB. Jadi hibridisasi itu hanya dilihat berdasarkan jumlah ikatan sigma dan PEB. Nah, di sini pada CH4 kita punya ikatan sigmanya sebanyak 4. Jadi ada 4 ikatan sigma ya. Kita punya 4 ikatan sigma. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ikatan sigma tadi ya. Jadi ikatan sigma itu pada tiap ikatan. Nah, kalau dia totalnya ada 4 ikatan sigma, artinya nanti kotak yang mengalami hibridisasi itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, supaya dapat 4 kotak, 1 kotak ditambah dengan 3 kotak P. Sehingga nanti hibridisasinya adalah SP3. Artinya gabungan 1 kotak S dengan 3 kotak P. Nah, dan kalau untuk sigma itu setengah keisi. Atau kalau proses ini cukup lama dan memakan waktu panjang, teman-teman bisa pakai shortcut kayak gini. Kan untuk ikatan sigmanya 4 nih. Jadi kita hitung aja. P itu kan maksimum sampai 3 kotak ya untuk P ya. Jadi S, P, 3. Totalnya 4. Jadi ini 1 tambah 3, 4. 4 sigma ya. Nah, dan dia berlaku tidak hanya untuk sigma, tapi juga untuk PEB. Jadi kalau kita punya misalkan H2O, misalkan kita punya H2O, di sini nanti ada 2 sigma. Ada 2 sigma ya. Ada 2 sigma di sini. 1, 2, dan juga 2 PEB. Kalau kita punya 2 sigma dan 2 PEB, totalnya 4. Jadi supaya dapat 4, dia SP3. Totalnya 4 ya. Jadi S tambah P3. Dan P itu maksimum sampai 3. Jadi P4 nggak ada ya. Nah, kalau dia P-nya udah full, dia akan lanjut ke D. Jadi kalau kita punya misalkan contoh CO2, nanti hibridisasinya di sini adalah SP untuk C ya. Untuk C. Jadi kan di sini total ikatan sigma pada C hanya 2. 1, 2. Jadi supaya dapat 2, dia adalah S, P. Totalnya 2. Kayak gitu ya. 1 S dan 1 P. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia melebihi 3, dia akan lanjut ke D. Kalau kita lihat untuk soal di sini, dia menanyakan hibridisasi S dan O. Oke, untuk jenis interaksi ikatan pi, aku akan bahas di bawah. Nah, hibridisasi S dan O. Jadi S di sini ada 5 sigma. 5 sigma ya, dia tanpa adanya PEB. Jadi kalau dia 5, ya. Jadi dia adalah SP3D. SP3D. Jadi SP3D itu totalnya adalah 5. 1S, 3P, 1D. Dan ya. Oke, ada yang mau ditanya?
Jadi kalau ada, bisa ditanyakan aja ya. Jadi SP3D. Nah, karena dia totalnya ada 5 sigma. Jadi 1S, 3P, dan 1D. Nah, banyak yang nanya biasanya, Kak, untuk P maksimum sampai berapa? P itu maksimum sampai 3. Nah, kalau orbital P, teman-teman tahu ya, dia hanya 3 kotak. Jadi, kalau P udah full, dia bakal ke D. Kayak gitu. Jadi, hibridisasi itu digunakan untuk menentukan jumlah ikatan sigma dan PEB. Jadi kalau seandainya kita punya molekul yang bahkan kompleks gitu ya, biasanya di tingkat provinsi banyak tuh. Misalkan kayak xenon, kayak gini. Misalkan molekulnya kompleks. Ada xenon 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kita cek aja total ikatan sigma dan PEB-nya. Di sini sigmanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sigma dan 1 PEB, ya kan? Jadi PEB di sini. Oke, jadi totalnya 5. Supaya 5, S, P, 3, ini udah 4, D gitu ya. Jadi dia 5 totalnya. Jadi hibridisasi itu digunakan untuk melihat sigma dan juga PEB. Kalau seandainya 6, misalkan di sini kita lanjut nih. Ada F lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ya kalau ada 6, berarti di sini XE-nya ada 6 sigma. Kalau 6 sigma, ya kita hitung aja sampai totalnya 6. Di sini 1S, 3P, 1 tambah 3, 4, tambah 1D. 5 ya. Jadi supaya 6, D-nya 2. Jadi dia adalah SP3D2. Nah, untuk D itu maksimum sampai 5 ya. Karena kita tahu D itu 5 kotak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Jadi untuk soal ini, jawabannya untuk S, dia adalah SP3D. Untuk S adalah SP3D. Untuk S ya, karena dia di sini ada jumlah ikatan sigmanya sebanyak 5, tanpa PEB gitu ya. Dan untuk O ada 1 sigma. Tapi di sini ada juga 2 PEB. Kenapa bisa ada 2 PEB? Teman-teman ingat, elektron valensi O itu ada 6 ya, ada 6. 2 kepakai di ikatan lengkap, 2 lagi menjadi sisa di sini. Begitu. Jadi ada 2 untuk ikatan lengkap dan 2 menjadi sisa. Oke, ada yang mau ditanya? Oke. Tidak ada ya. Jadi kita lanjut lagi. Kalau untuk di sini oksigen, dia ada 1 sigma dan 2 PEB. Jadi oksigen ada 1 sigma dan PEB sebanyak 2. Jadi kita, supaya teman-teman nggak bingung, kita cek untuk oksigennya aja. Untuk oksigen ada 1 sigma, ini sigma O dan S, dan juga 2 PEB. Nah, 2 PEB. Jadi totalnya 3 ya. Nah, kalau totalnya 3, dia adalah SP2, karena totalnya 3. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru join, nanti bisa ditonton recordingnya ya. Jadi tadi aku udah jelasin sedikit konsep awalnya mengenai sigma dan juga ikatan sigma dan ikatan Q. Jadi untuk hibridisasi S itu SP3D, okay. Dan hibridisasi O dia adalah dan SP2 kayak gitu. Jadi nanti dia adalah SP3D dan SP2. Oke. Nah, kalau jumlah ikatan sigmanya tadi ya, jumlah ikatan sigmanya dia adalah 5 pada senyawa ini. Karena kita di sini punya 5 ikatan kovalen. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga nanti di sini yang pilihan 2 jawabannya adalah 5. Oke. Kalau ditanya
interaksi ikatan sigma S dan O. Nah, kalau interaksi ikatan sigma, itu sebetulnya kita menggunakan hibridisasinya aja. Kalau S kan sp3d, dan O itu sp2 kan. Jadi jenis ikatan sigma untuk S dan O itu terjadi pada orbital sp3d pada atom S dan sp2 pada atom O. Kayak gitu. Jadi itu untuk soal ketiga ya. Nah, dan di sini ada interaksi ikatan pi. Nah, kalau ikatan pi ini pada atom S, dia hibridisasinya sp3d ya. sp3d. Nah, nanti di sini, oke, mungkin aku bakal coba pakai Z-word aja, supaya lebih enak. Jadi untuk jenis ikatan pi ini juga ada di soal OSP tahun 2021 ya. Dia menanyakan tentang jenis ikatan sigma dan pi. Jadi kalau pada SO F4 tadi, SO di sini F, di sini F, F dan F. Nah, kita dapat seperti ini. Di sini kita tahu bahwa ada ikatan sigma 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan sigma. Jadi nanti di S-nya dia adalah S, P, 3, D. Totalnya 5 ya. 1 S, 3 P, sama 1 D. Lalu di O dia adalah SP2. Nah, O adalah SP2. Karena dia totalnya ada 3. 1 sigma dan 2 PeB. Di sini. 1 sigma dan 2 PeB. Oke. Kalau kita punya senyawa seperti ini, untuk S dan O, kita ingin lihat jenis ikatan pi-nya apa. Kalau jenis ikatan sigmanya ya kita menggunakan hibridisasinya. Jadi sigma O dan S adalah sigma sp2 sp3d gitu ya. Tapi kalau jenis ikatan pi-nya, kan O itu yang hibridisasi sp2 ya. Dia masih ada sisa orbital P. Karena P itu maksimum 3. Kalau D itu maksimum sampai 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau pada sp3d hanya kepake 1. Jadi plus D. Sehingga nanti jenis ikatan pi, O dan S itu adalah ikatan pi akibat orbital P dan D. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai muatan formal. Nah, kalau muatan formal ini tingkat kotak ya, tingkat kotak dan banyak ditanyain. Jadi teman-teman sebisa mungkin fokus untuk topik ini. Jadi untuk muatan formal itu dia bukan topik SMA, tapi banyak ditanyakan di OSK. Dan sebetulnya rumusnya sederhana untuk muatan formal. Jadi untuk muatan formal, rumusnya dia adalah, oke, kakak langsung ketik di sini, muatan formal, ya rumusnya adalah jumlah elektron valensi atom, oke, minus elektron bebas pada atom, minus jumlah ikatan. Nah, jadi di sini jumlah ikatan itu total ya. Sehingga kayak gini. Kalau kita ingin melihat pada senyawa tadi, oke. Nah, itu muatan formal. Kita ngelihat pada senyawa yang kita bahas tadi, ditanya adalah muatan formal pada S. Oke. Kita cek persamaannya. Dia adalah apa? Jumlah elektron valensi atom minus elektron bebas pada atom minus jumlah ikatan. Jadi kalau kita ngecek untuk S, khusus untuk S, jumlah elektron valensi S itu adalah 6. Karena dia ada pada golongan ke-6 ya. Jadi nanti dia adalah 6. Minus elektron bebas pada atom. Di S ini tidak ada elektron bebas ya. Jadi minus 0. Nah, jadi di sini untuk
S, dia tidak memiliki elektron bebas, minus jumlah ikatan. Jumlah ikatannya di sini ada sebanyak 5 yang terikat pada S. Jadi di sini 6, 1, 2, 3, 4, 5. Minus 0, minus 5. Sehingga muatan formal S adalah plus 1. Kayak gitu. Jadi adalah 6, minus 0, minus, oh maaf, minus 6. Jadi jumlah ikatannya ada 6. Jadi untuk jumlah ikatan kita hitung semua garisnya ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau jumlah ikatan itu semua ikatan ya. Tapi kalau ikatan sigma tadi hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ikatan sigma. Kalau ikatan T-nya hanya ada di sini. Ini adalah ikatan T. Nah, jadi O dan S itu mengandung satu ikatan sigma dan satu ikatan T. Tapi kalau total ikatannya ya, dia dihitung tiap garis ya, tiap individu. Jadi nanti 6 minus 0 minus 6 adalah 0. Itu muatan formal pada S. Contoh lain, misalkan ditanya muatan formal pada F atau pada O. Misalkan O di sini, kita punya 4 elektron bebas ya. Sehingga nanti dia elektron valensi pada atom O itu adalah 6. Rumusnya jumlah elektron valensi atom minus elektron bebas atom minus jumlah ikatan. Elektron bebas pada atomnya adalah 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Minus 2 ikatan. Nah, jadi untuk keangkat dia dihitung 2 ikatan ya. Karena garisnya ada 2. Jadi totalnya adalah 0. Jadi muatan formal untuk oksigen juga 0. Kalau ditanya untuk F gimana? Nah, untuk F kayak gini. Jadi dia F itu elektron valensinya 7 ya. Dia ada pada golongan ke-7. Nanti 7 elektron valensi atom tadi minus elektron bebas atom, dia ada 6 minus jumlah ikatannya 1. Jadi 7 minus 1, 0 juga. Nah, itu konsep muatan formal. Jadi rumusnya sederhana ya. Selama teman-teman tahu mengenai bentuk Lewis, harusnya teman-teman bisa nih mengerjakan untuk muatan formalnya. Oke, dan juga tentang hibridisasi. Oke, mungkin itu untuk soal 2. Oke, jadi mungkin karena waktunya tidak mungkin cukup untuk semua, aku bakal fokus ke soal yang jawabannya banyak yang salah ya. Nah, contohnya di sini ada soal ketiga. Di sini ada mengenai titrasi EDTA. Nah, titrasi EDTA itu adalah titrasi yang banyak ditanya di soal-soal tingkat OSP. Tapi sejak tahun 22, entah kenapa titrasi kompleks itu ada di tingkat kota ya. Jadi mungkin aku akan bahas untuk soal ini. Karena untuk soal ini tidak ada jawab yang betul juga. Nah, yang pertama, tuliskan semua reaksi yang terjadi. Oke, di sini kita punya ada sampel Ni2+. Kita lakukan titrasi dengan 25 mili EDTA. Jadi sebetulnya konsep titrasi itu sama persis. Untuk asam basa, kompleks, pengendapan, apapun itu jenis titrasinya. Dia prinsip utamanya adalah hubungan stoikiometri ya, hubungan kuantitatif kimia. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk 50 mili sampel Ni2+, dia dititrasi dengan P4-. Nanti kita bisa dapat ya, kalau ini dia reaksinya adalah Ni2+ tambah Y4- jadi NiY2-. Nah, jadi reaksinya pasti kayak gini. Dan dia berlaku untuk Oke, halo, halo. Oke, maaf tadi sedikit keputus. Kita lanjut lagi.
Dan dia berlaku untuk semua jenis kation logam. Jadi di sini kebetulan logam yang dipakai adalah Ni2+ tambah Y4-. Jadi Ni2-. Kalau misalkan logamnya adalah CO3+, kalau tambah Y4-, ya sama. Jadi di sini EDTA itu semua 1:1. Ya, nanti menjadi COY-. Kayak gitu. Coy di sini ya. Oke. Nanti di sini ada CO3+ tambah Y4- jadi COY-. Atau misalkan ada contoh lain. Kalau misalnya kita pakai logam Fe2+, gitu ya. Fe+ tambah Y4-. Sama. Jadi di sini dia bakal jadi Fey-, gitu ya. Jadi EDTA itu semuanya 1:1. Itulah enaknya ditasi EDTA. Nah, tapi kan di sini ada plus tambah 4- ya. Plus tambah 4- jadi -3 gitu ya. Kalau seandainya kita punya plus tambah, misalkan di sini 3+ tambah 4- ya, berarti nanti dia jadi Fey-. Oke, di sini pada soal kita, titasi awalnya adalah Ni2+, kita titasi dengan 25 mili 0,05 m EDTA. Sehingga dia menjadi Ni2-. Oke. Jadi ini reaksinya kayak gini ya. Lalu, kelebihan EDTA, ini kita titasi balik dengan 5 mili Zn2+. Oke, jadi nanti ada namanya titasi balik. Itu Y4-nya. Kita titasi balik dengan Zn2+. Zn2+. Sehingga dia akan menghasilkan Zny 2-. Kayak gitu. Jadi ini titasi awalnya. Ini adalah bentuk titasi baliknya. Oke, jadi untuk soal ini, bagaimana kita mengerjakannya ya? Pakai hubungan nol. Jadi pakai hubungan nol biasa yang teman-teman udah dapat di SMA, kayak gitu. Dan ini sebetulnya berlaku untuk semua jenis reaksi titasi kayak gitu, sekompleks apapun. Nah, di sini kita tahu nih bahwa di awal mula-mula nih sampel mengandung Ni2+ dititasi dengan 25 mili EDTA. Jadi kita bisa bikin nanti mula-mula reaksi sisanya. Di awal bisa diasumsiin Ni2+, itu kita nggak tahu ya molnya X. Karena di sini kan kita tahu 50 mili sampel yang mengandung Ni2+. Kita tidak tahu konsentrasinya ya. Sedangkan untuk dalam mula-mula reaksi sisa kita butuh dalam bentuk mol. Jadi M itu adalah mol bagi V, atau nanti mol adalah M kali V. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa dapat kalau Ni2+-nya adalah X, Y4-nya, kita bisa dapat milimolnya ya. Y4- nanti dia adalah, oke. Nanti Y4-nya adalah 25 kali 0,05 M. Jadi 25 kali 0,05, dapatnya adalah 1,25. Kayak gitu. Nah, di sini EDTA-nya itu berlebih. Jadi, kalau teman-teman ingat konsep reaksi pembatas, kan reaksi pembatas itu adalah suatu spesies yang habis gitu ya, yang habis reaksinya kayak gitu. Jadi kalau Ni2+ tambah Y4- menjadi Ni2-, pembatasnya itu nanti pasti adalah si Ni2+. Dia minus X. Oke, kenapa nggak minus 1,25? Ya tadi, di sini ditulis EDTA-nya berlebih gitu ya. Jadi kita tahu pasti pembatasnya adalah si Ni2+, si X. Anggaplah misalkan X-nya 1. Di sini minus 1 kan, pasti di sini juga min 1. Itu contoh. Jadi di sini kita belum tahu untuk konsentrasi awal si Ni-nya. Jadi di sini minus X. Di sini habis, di sini
1,25 min X. Nah, kan biasanya kalau titasi itu kan dia sempurna ya. Biasanya kalau dia ditulis sempurna, misalkan tidak ada titasi balik gitu ya. Di sini minus 1,25 juga gitu. Tapi di sini ditulis titasinya kelebihan. Nah, kita ingin menentukan sisa kelebihannya ini menggunakan titasi balik. Jadi nanti di sini kita tahu nih ZN2 plusnya. Jadi di titasi balik kelebihan EDTA dititasi balik dengan 5 mili 0,05 M ZN2 plus. Jadi kita titasi balik dengan 5 mili 0,05 M ZN2 plus. Sehingga nanti kita dapat, oke, aku tulis saja mol ya, mol ZN2 plus itu adalah 5 mili kali 0,05 M kali 0,05 M gitu ya. Jadi kita dapat ada 0,25 milimol. Nah, kalau titasi keduanya ini sempurna ya, dia 0,25. Artinya di sini min 0,25 gitu. Kenapa min 0,25? Tadi reaksinya sempurna ya. Jadi titasi baliknya dia untuk mencapai titik ekivalen. Sehingga nanti di sini Y4 minnya juga minus 0,25. Jadi nanti mula-mula reaksi sisa dia habis semua. Sehingga di awal kita tahu Y4 minnya pasti 0,25. Itu. Nah kan titasinya sempurna ya. Jadi kalau kita dapat ZN2 plus yang dibutuhkan untuk mentitasi balik Y4 min itu adalah 0,25, pasti Y4 minnya 0,25. Artinya sisanya tadi, sisa Y4 minnya tadi di sini itu adalah 0,25. Sehingga nanti kita bisa dapat nih 1,25 min X itu adalah 0,25. Di sini ya. Hingga nanti kita bisa dapat X itu 1,25 minus 0,25 atau 1. Mudah saja ya. Kita udah dapat X-nya nih. Ya udah, kalau kita dapat X-nya, nanti kita bisa dapat konsentrasi Ni2+ dalam sampel. Dan dia 50 mili sampel awal nih. Dan kita dapat milimolnya 1. Sehingga kita bisa gunakan rumus M adalah N bagi V. Gitu. Jadi kalau kita cek M-nya, dia nanti adalah 1 bagi 51 itu adalah milimol awal Ni-nya, si X. Ini ya, nilai X. Dibagi V awalnya 50. Sehingga kita dapat 1 bagi 50 adalah 0,02. Oke. Mungkin nanti teman-teman, kalau ada yang masih belum dipahamin, mungkin bisa ditonton recordnya lagi ya, untuk titasi balik. Karena memang untuk titasi balik ini dia soal tingkat provinsi ya. Tapi sebetulnya konsepnya adalah konsep hubungan mol. Kayak gini. Oke, kita lanjut ke soal 4. Nah, soal 4 ini juga agak banyak yang jawab salah ya. Terutama esai. Jadi di sini, kalau kita cek soal 4. Nah, kalau soal 4 ini sebetulnya untuk konsep basisnya itu udah dijelaskan di SMA. Tapi mungkin untuk konsep yield itu belum dijelasin ya. Tapi kalau persen yield ini dia banyak banget. Biasanya ditanya di Olimpiade Kimia. Bahkan sampai tingkat kota gitu ya. Jadi tingkat kota itu biasa nanya tentang persen yield. Oke, mungkin sebelum aku ngejelasin nih tentang bagaimana kita ngejawab soal ini, mungkin aku bakal nulis dulu nih. Apa sih rumus untuk persen yield gitu ya. Jadi, persen yield itu adalah massa eksperimen dibagi massa teoritis. Atau ini yang didapat dari hubungan mol. Nah, singkatnya kayak gitu. Jadi, itu adalah nilai persen yield. Massa eksperimen bagi massa teoritis yang didapat melalui hubungan
mol, begitu ya. Nah, jadi konsepnya itu misalkan kita ingin bikin, oke, ini tadi mengenai ikatan sigma hibridisasi. Misalkan kita ingin ada perusahaan kaos kaki, ini merencanakan ingin bikin 10 ton kaos kaki gitu ya. Jadi ini teoritisnya, dia bisa dapat 10 ton. Tetapi kenyataannya, kaos kaki yang bisa diproduksi itu hanya 3 ton. Nah, sehingga yield-nya nanti itu adalah 3 bagi 10 kali 100%, atau adalah 30%. Nah, konsepnya nanti sama persis tuh, sama apa yang akan kita bahas ini, yaitu konsep yield. Nah, jadi di sini, kalau untuk persen yield, kita ingin melihat masa eksperimen dan masa teoritisnya. Masa eksperimennya yang mana di soal? Nih, kalau seandainya ada yang menanyakan persen yield, itu biasanya ditulis jumlah produk yang diperoleh. Jadi di sini, ada eksperimen itu didapat 156 mili HSiCl3. Nah, ini volume ya. Dia adalah 156 mili HSiCl3. Dan densitasnya 1,34 gram per mili. Nah, jadi HSiCl3 sebaik 156 mili ini diisolasi ada di 15 mili HCl, 15 LHCl pada 10 HTM dan 35 derajat Celcius. Oke, mungkin hal pertama yang teman-teman ingat adalah rumus PV NAT. Tapi ingat, dia hanya berlaku pada fasa gas. Makanya dia disebut sebagai persamaan gas ideal. Jadi teman-teman nggak bisa tuh nentuin misalkan volume atau tekanan sesuatu yang fasanya liquid. Kayak gitu. Dia hanya bisa digunakan untuk gas. Jadi kalau di sini ada HSiCl3, dia dalam mili, kita nggak bisa nentuin molnya pakai persamaan gas ideal. Oke, di sini kita ingin membahas mengenai persen yield. Masa eksperimen dibagi masa teoritisnya ya. Oke, jadi ini adalah data-datanya yang teman-teman bisa dapat. Dan selanjutnya, kita akan bikin reaksi kimianya. Jadi kayak gini. Oke, apa sih yang kita ketahui di awal? Jadi nanti ada mula-mula reaksi sisa ya. Biasa ada mula-mula reaksi sisa. Di sini, kita bisa dapat data awal mol HCl. Karena kan di sini diisolasi, asalnya 15 LHCl pada 10 atm dan 35 derajat Celcius. Sehingga kita bisa nentuin nih, N untuk HCl. Oke. Karena kita tahu molnya HCl ya, di sini ya. Kita bisa dapat molnya HCl menggunakan data ini. Dan emang nggak ada data lain lagi yang bisa kita dapat. Betul. Gimana dengan data SI? Nah, kalau tidak ditulis, biasanya dia adalah null. Null atau absence. Atau dengan kata lain, dia adalah spesies yang berlebih. Nah, tapi spesies yang berlebih itu dia tidak ada efeknya ya terhadap jumlah produk yang diperoleh. Karena kan bakal ada limiting eigennya ya. Jadi nanti di sini, limiting eigennya itu dia pasti HCl. Karena SI-nya berlebih. Jadi kalau di sini SI-nya berlebih, kita nggak penting mengetahui jumlah awalnya. Kayak gitu. Jadi nanti di sini HCl-nya, NHCl, dia adalah PV bagi T ya. Nah, di sini teman-teman ingat, pakai konstanta gasnya itu 0,08205. Oke. Untuk T-nya itu bisa dipakai Kelvin. Biasanya dia dalam suhu pakainya Kelvin. Jadi jarang banget ya yang dia memakai Celsius. Jadi nanti teman-teman kalau dapat Celsius bisa diubah aja ke Kelvin dengan menambahkan 273. Ya, kayaknya kayak gitu. Dan di sini P itu tekanan dalam ATM. Nah, ingat satuannya.
Lalu nanti kita bisa dapat lagi PV NAT. Yang itu adalah mol. Dan V itu adalah volume dalam L ya. Oke, jadi di sini kalau untuk HCl kita dapat mol awalnya tadi ya. Jadi mol awal untuk HCl itu adalah PV bagi AT. Hingga di sini T-nya adalah 10. V-nya adalah V-nya 15. Di soal ya. Kita dapat 15 L. Dan konstan gasnya adalah 0,08205. Itu untuk NaCl. Oke. Lalu kita bisa dapat lagi T-nya. T-nya adalah 273 tambah 35. Gitu. Sehingga kita bisa dapat untuk NaCl nilainya mendekati, oh ya, jadi nilainya 5,93. Oke, nah nanti untuk hitungannya teman-teman bisa cek lagi ya. Jadi di sini kita bisa dapat reaksinya kayak gini. HCl mula-mulanya 5,93. Mula-mulanya kayak gitu. Dan kita tidak melihat koefisien di awal. Walaupun koefisiennya 3, mol mula-mulanya tidak kita ubah-ubah. Jadi koefisien itu hanya memiliki efek pada bentuknya ya, mula-mula reaksi sisa. Jadi di mula-mula mau koefisiennya 3, 2, 1, ya kita tetap sesuaikan dengan data yang kita dapat kayak gitu. Nah, tapi di sini dikarenakan HCl-nya adalah pembatas, pasti dia habis. Kalau pembatas dia pasti minus 5,93. Gitu. Dan di sini dia ada 3 ya koefisiennya. Sehingga nanti untuk SI dia adalah 5,93 bagi 3. Atau di sini 1,97. Nah, tapi sebetulnya nggak penting, karena nanti di bawah dia bakal null atau absence juga ya. Kenapa kayak gitu? Ya, karena SI-nya berlebih. Jadi dia tidak akan ada efek pada jumlah produknya. Oke. Di sini HSICl-nya berarti plus 1,97. Kenapa plus 1,97? Tadi 5,93 dibagi 3 gitu ya. Jadi kalau untuk koefisien sekali lagi itu memiliki efek pada bentuk reaksinya ya. Jadi nanti di sini 5,93 bagi 3. Dapatnya 1,97. Kayak gitu. Kalau seandainya di sini koefisiennya 6. Misalkan 6 gitu ya. Artinya nanti 5,93 bagi 3 kali 6. Kayak gitu. Jadi kalau di sini 5,93 bagi 3 kali 1. Jadi ya dapatnya plus 1,97. Nah, sehingga secara teoritis kita bisa dapat 1,97 mol HSICl3 yang dihasilkan. Atau nanti masanya itu kan adalah mol bagi massa relatif. Nah, sehingga nanti mol, maaf kebalik. Mol itu adalah massa bagi massa relatif ya. Sehingga nanti massanya itu adalah mol kali massa relatif. Oh, oke. Rekamannya nanti dikasih ya. Ada yang baru join. Mungkin untuk yang baru join aku nggak akan bisa ngejelasin dari awal ya. Tapi ya, nanti rekamannya harusnya dikasih. Dan mungkin untuk apa yang aku bahas, aku lebih fokus untuk ngebahas topik-topik yang umum ditanya di OSK ya, OSK, OSP, tapi dia tidak tidak ada di topik sekolah kayak gitu. Oke. Jadi di awal aku juga udah tadi ngebahas tentang kata sigma pi hingga muatan formal. Nah, ini sebetulnya konsepnya sederhana ya, tapi banyak ditanya.
Oke, jadi di sini kita lanjut ke pembahasan stoikiometri. Nah, kalau yang keempat ini dia stoikiometri biasa ya. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, kalau ada yang mau ditanya dan kondisinya kurang kondusif, bisa coba ditanya aja ya. Teman-teman boleh chatnya ke everyone atau privat juga nggak apa-apa. Jadi, lanjut lagi. Di sini kita dapat 0 HCl-nya adalah 5,93 tadi ya. Hingga nanti kita bisa dapat massa HSICl3-nya itu adalah 1,97 dikalikan massa relatifnya. Wah, berapa nih? Jadi massa relatif HSICl3 itu adalah 135,45 harusnya. Sehingga dia hasilnya adalah 268 gram. Nah, sama kayak analogi perusahaan kaos kaki tadi, jadi massa yang didapat ini adalah massa maksimum yang mungkin. Jadi massa maksimum HSCl3 yang mungkin itu adalah 268 gram. Akan tetapi kenyataannya di sini, di eksperimennya didapat hanya 156 mili HSCl3. Tapi kan di sini dia dalam bentuk volume ya. Nah, bagaimana kita mengubah dia ke massa? Kita nggak bisa pakai PVNAT. Jadi kalau PVNAT mungkin teman-teman kepikiran ya. Nanti M bagi massa relatif dikalikan RT. Sehingga kita bisa dapat massanya. Karena kan di sini kita ketahui tekanan, suhu, dan volume. Nggak bisa. Jadi PVNAT ini hanya bisa digunakan untuk tadi adalah HCl. Hanya dan hanya untuk HCl. Karena HCl-nya di sini adalah gas. Ya selain HCl ada H2 juga ya. Jadi PVNAT bisa digunakan untuk HCl dan juga H2. Lalu, untuk nentuin massa HSCl3-nya, kita bisa menggunakan densitas. Jadi di sini density-nya adalah 1,34 gram per mili. Oke, pokoknya adalah massa dibagi volume ya. Sehingga nanti kita bisa dapat untuk massanya, dia adalah densitas dikali volume. Densitasnya adalah 1,34, ini densitasnya, gram per mili. Dikalikan saja volumenya, 156 mili. 156 mili. Sehingga nanti kita bisa hapus miliknya ya. Sehingga nanti didapat nilainya adalah 1,34 kali 156. 209. 209,04. Jadi massa eksperimennya adalah 209,04. Kayak gitu. Jadi massa eksperimen itu adalah 209,04. Sehingga percent yield-nya, jadi percent yield itu namanya bisa beda-beda ya. Di soal bisa disebut percent yield, bisa juga percent rendement, jadi sama aja. Bisa juga disebut persen hasil reaksi. Bisa juga disebut sebagai persen efektivitas reaksi, atau disebut juga sebagai persen efisiensi reaksi. Jadi kadang di soal ditanya, tentukan rendemennya, tentukan efektivitasnya, tentukan efisiensinya. Itu sama aja. Jadi ini adalah sinonim ya. Dan rumusnya tadi, dia adalah sama dengan massa eksperimen dibagi massa teoritis kali 100%. Kayak gitu. Nah, jadi itu untuk menghitung percent yield ya. Oke, jadi nanti kita dapat pada soal ini, dia adalah 209 massa eksperimennya, dibagi 268 massa teoritisnya. Massa teoritisnya yang kita dapat melalui hubungan mol ya. Jadi dia adalah 209,04 bagi 268 kali 100%. Jadi kita dapat tuh untuk percent yield-nya
ya mungkin dapatnya adalah sekitar 78%. Kalau nggak salah ada satu yang jawab betul untuk soal ini ya. Oke, jadi ini adalah konsep yield. Nah, untuk soal B dia konsepnya sama aja ya. Jadi mungkin tidak akan kubahas lagi. Nah, jadi selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai kesetimbangan, tapi sebelum ke situ, aku akan bahas satu soal di PG yang juga banyak ditanya gitu ya. Tapi dia tidak masuk ke dalam topik OSK, yaitu tentang C, maksudnya tidak masuk dalam topik SMA kayak gitu ya, yaitu tentang penentuan CQL. Nah ini sebetulnya konsepnya sederhana ya, tapi dia tahun ke tahun, bahkan sampai tahun 2022 gitu ya, dia masih ditanya biasanya. Jadi tentang hibridisasi, habis itu ikatan pi, ikatan sigma, dan realitas atom itu banyak ditanya. Ya, jadi mungkin kalau kita coba soal ini, aku ingin teman-teman catat nih. Jadi definisi CQL itu adalah C yang mengikat 4 atom berbeda, tidak 4 atom. Lebih tepatnya 4 gugus berbeda. Itu adalah CQL. Sederhananya kayak gitu. Jadi kalau pada soal ini, nah sebelum ke soal ini aku bakal kasih contoh lebih sederhana ya tentang atom CQL. Jadi mungkin teman-teman kelas 10 atau 11 mungkin ada yang pernah melihat bentuk kayak gini, mungkin ada yang belum juga. Jadi kalau kita punya bentuk misalkan kayak gini, tiap titik itu adalah karbon ya. Jadi tiap titik di sini adalah suatu karbon. Tiap titiknya adalah karbon. Sehingga nanti di sini, kalau kita punya di sini ada 3 karbon ya. Ada 3 karbon. Dan karbon itu kan wajib oktet ya. Nah, supaya oktet, dia bisa ngikat di sini sebanyak, di sini ada 3. Nah, jadi sisa 3 di sini ya. Kalau di atas, dia sisa 2. Begitu. Ujung kanan sisa 3. Jadi supaya dia oktet. Oktet itu aturan di mana elektron valensinya 8. Nah, jadi untuk CQL itu adalah C yang mengikat 4 gugus beda. Misalkan kita punya kayak gini. F. Jadi, aku bisa bilang nih, C pada senyawa ini, C-nya semua tidaklah chiral. Kenapa? Di sini ada yang ikat gugus F. Satu gugus yang beda ya. Satu gugus yang beda. Lalu di sini ada yang ikat H. Oke, kita dapat 2 gugus yang beda. Jadi tadi ya, aku bilang kalau ngikat H itu biasanya nggak ditulis. Tapi ada, karena C kan dia biasanya tangannya 4 ya. Jadi nanti di sini ada yang ngikat H. Ngikat H, begini. Oke, selanjutnya gugus bawah. Nah, gugus bawahnya di kanan dia mengikat CH3. Begitu pula di sebelah kirinya. Sehingga ekivalen. Dua ini ditulis atau dianggap sebagai dua gugus yang sama. Sehingga C di tengah itu tidak chiral. Begitu ya. Jadi atom chiral itu adalah atom yang mengikat gugus beda. Selain C chiral, biasanya di soal bisa disebut juga sebagai C optis aktif. Atau disebut juga pusat stereogenik. Nah, jadi ini sinonim ya. Jadi bisa ditanyakan tentukan jumlah atom CQL-nya, tentukan jumlah karbon optis aktif, atau tentukan pusat stereogeniknya. Ini sinonim. Jadi untuk senyawa ini tidak ada yang chiral ya, untuk karbonnya. Tapi, kalau kita punya nih, misal kita ada senyawa kayak gini. Seperti ini. Nah, di sini ada Cl. Oke, kita akan bedah satu-satu gugusnya. Kalau seperti ini, gugus pertamanya adalah Cl. Oke, beda. Ada satu gugus yang beda. Oke, itu udah dapat satu. Lalu H. Ini adalah gugus ke
dua yang beda. Ada Cl, ada H. Gugus kedua yang beda. Lalu, gugus ketiga yang beda. Itu adalah ini. Ini gugus ketiga yang beda. Nah, walaupun dia sama-sama mengikat C. Jadi nanti di sini, dia adalah CH3, dan di sini adalah CH2, CH3. Aku pakai ini. Oh, kok hilang ya? Itu deh. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi di sini, kita punya 4 gugus yang beda. Nah, sehingga disebut seksual ya. Tapi, kalau kita punya bentuk siklik, biasanya, itu nanti dia bakal lebih rumit. Jadi di sini, aku tulis seksual. Kalau kita punya bentuk siklik, misalkan kayak gini, oke, teman-teman bisa ngebayangin ya. Kalau kita punya bentuk siklik, misalkan di sini ada H. Oke. Atau misalkan aku masukin F ya. Aku bisa bilang, C yang di tengah ini adalah C yang tidak chiral. Kenapa? C ini. Oke, gugus pertama yang dia ikat adalah F. Itu gugus pertama yang beda. Gugus kedua yang dia ikat adalah H. Jadi ada F dan ada H. Oke, jadi ada dua gugus yang beda ya di sini, F dan H. Tapi gugus ketiga dan keempat, gugus ketiganya ke kanan ini semua. Tapi ke kanan dan ke sebelah kiri dia sama. Istilahnya adalah cermin. Sehingga kanan dan kiri itu dianggap sebagai satu gugus yang sama. Sehingga C di tengah ini tidak chiral ya. Kecuali nih, aku nambah satu aja. Misalkan di sini ada metil. Atau ada CH3 lah. Nanti, karbon chiralnya nambah jadi 2. Ini adalah yang pertama. Ini adalah yang kedua. Karena kalau di sini, yang pertama nih. Yang pertama ya. Dia ngikat F. Habis itu, nanti dia bakal ngikat H. Ada F, ada H. Oke, ada F, ada H. Lalu nanti gugus ketiganya adalah ini semua. Ini adalah gugus ketiganya. Gugus keempatnya adalah yang di kanan semua. Nah, tapi beda ya. Jadi beda. Sehingga C di tengah ini adalah chiral. Nah, kalau kita balik ke soal ini, walaupun soalnya kelihatan kompleks nih, sebetulnya untuk menentukan C chiralnya tidak sesusah itu ya. Nah, nanti kalau di sini kita bisa hitung C chiralnya. Pertama, di sini ada 1. Oke, karena dia ngikat 4 gugus yang beda. Pertama dia gugus OH ini ya, kedua gugus H, lalu ketiga dan keempat, kalau kita bandingin ya, dia udah jelas beda ya. Jadi cekilalnya di sini. 1, 2, 3. Oke, ini kegedean, mungkin aku kecilin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah dapat 5 C yang chiral ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawabannya adalah 11. Kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit mengenai atom karbon yang chiral ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, tentang C chiral ini, kenapa aku dahulukan untuk dibahas? Dia biasa ditanya di tingkat OSK dan juga sampai tingkat provinsi ya. Jadi biasanya tentang kualitas karbon ini dia tidak ditinggal. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan esai. Oke, jadi maaf ya, aku di sini agak sedikit ngacak untuk membahasnya. Aku ingin membahas terlebih dahulu soal-soal yang
tidak ada di SMA dan juga teman-teman tidak banyak jawab dengan sesuai gitu. Oke, jadi di sini kita punya versi kayak gini. Nah, untuk soal kayak gini, mungkin di OSK itu dia ada. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ikut OSK juga tahun lalu, pasti teman-teman ingat ya, biasanya dia di dalam soal itu akan selalu dikasih tetapan ini, sejak dulu ya. Jadi tetapannya sama. Dia tetapannya bentuknya kayak gini. Nah, jadi kalau kita punya rumus-rumus kayak gini, ada sedikit rumus-rumus yang penting. Yang penting dan banyak digunakan kayak gitu. Tapi mungkin di sekolah itu tidak dijelaskan gitu ya. Nah, itu biasanya persamaan Van 't Hoff kayak gini. Jadi dia ada ln K2 bagi K1 sama dengan min delta H bagi konstan gas dikalikan 1 per T2 minus 1 per T1. Dan bentuk ini juga sama dengan ini. Ln K2 bagi K1 sama dengan EA bagi konstan gas kali 1 per T1 minus 1 per T2. Di mana di sini dia adalah K kecil atau konstanta laju. Jadi dia sama ya, bentuknya sama. Tapi bisa digunakan untuk konstanta laju. Tapi kalau konstanta laju, nanti di sini nilainya adalah EA. Sedangkan kalau untuk konstanta kesetimbangan, di sini nilainya adalah delta H. Oke. Jadi, kalau kita punya soal ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, yang pertama, oke. Yang pertama di sini ditanyakan tentukan reaksinya endotherm atau exotherm. Nah, jadi untuk endotherm atau exotherm itu teman-teman sebetulnya bisa menggunakan asas Le Chatelier ya atau perubahan kesetimbangan. Nah, mungkin aku bakal bahas dulu sedikit mengenai asas Le Chatelier atau asas pergeseran kesetimbangan. Nanti kalau kita punya misalkan ada suatu reaksi setimbang, di sini C2 menjadi D, dia setimbang ya. Nanti ada 4 hal yang bisa mengubah kesetimbangan. Oke, jadi sebelum aku bahas soal ini, aku akan review dulu singkat mengenai asas Le Chatelier ya. Jadi nanti di sini akan ada 4 efek. 4 efek yang di kesetimbangan. Satu, itu adalah efek konsentrasi. Yang kedua, oke mungkin aku tulis ya aja kali ya. Tiga, itu adalah tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume itu gabung. Dan yang ketiga adalah suhu. Nah, yang akan kita bahas di soal ini itu mengenai suhu. Oh, bentar. Oke, tunggu bentar ya. 1 menit. Aku ada dapat. Oke, kita lanjut lagi. Tadi maaf, aku ada telepon. Jadi, ya mungkin kalau pace ku agak kecepatan, mohon maaf ya teman-teman, soalnya aku mau mengejar waktu juga untuk bisa mengcover ya sebanyak mungkin
soal pretestnya. Nanti mungkin kalau seandainya ada yang teman-teman masih belum pahamin, nanti recordnya bakal dikasih ya. Jadi mungkin bisa lebih diulang-ulang kayak gitu untuk penjelasannya. Oke, jadi di sini aku akan lanjut membahas mengenai 3 efek yang dapat mengubah kesetimbangan. Nah, jadi ada konsentrasi. Jadi kalau kesetimbangan itu, kalau teman-teman ingat, dia setimbang gitu ya, namanya aja kesetimbangan. Jadi kalau kesetimbangan itu nanti anggap aja ini kayak suatu timbangan gitu ya, kan setimbang gitu ya. Jadi C2 misalkan 3C2 itu setimbang dengan 2D. Oke. Jadi di sini C2-nya ku asumsikan sebagai partikel-partikel bulat di sini dan D-nya sebagai partikel-partikel kotak di sini. Oke. Jadi ketika misalkan aku tambahkan C2, aku tambahkan C2 nih, aku tambahin. Nanti bisa dibilang nih, bentuk timbangan ini dia akan lebih berat di C2. Kalau misalkan aku tambah ya. Sehingga supaya balik setimbang, kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Jadi supaya balik setimbang, nanti sebagian C2-nya akan pindah ke kanan. Sehingga logikanya untuk soal ini, bila misalkan konsentrasi C2 ditambah, misalkan C2 ditambah, maka dia akan ke kanan kesetimbangannya gitu ya. Jadi di sini bila konsentrasi C2 ditambah, kesetimbangan ke kanan kayak gitu. Nah, tapi kalau seandainya ditambah itu adalah konsentrasi si D, ya yang terjadi adalah sebaliknya ya, kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut lagi. Untuk penambahan D, bila konsentrasi D ditambah, kesetimbangan itu bergeser ke kiri ya. Kalau D ditambah, jadi nanti dia timbangannya akan banyak di D, sehingga dia akan ke C. Untuk konsentrasi. Tapi di sini dia tidak mengubah nilai K. Jadi nilai K itu tetap. Nilai konstanta kesetimbangan tetap. Nilai K itu tetap. Jadi nilai konstanta kesetimbangannya tetap ya. Nah, lalu kalau kita mengubah tekanan dan volume. Nah, tekanan dan volume ini mungkin teman-teman ingat ya di SMA ada sedikit membahas mengenai hubungannya dengan koefisien gitu ya, koefisien fasa gas. Jadi logika yang teman-teman bisa gunakan untuk tekanan dan volume itu adalah logika piston. Jadi kayak gini, kita punya wadah. Ini adalah suatu piston ya, piston bertekanan. Misalkan piston ini kita tekan ke bawah. Kalau pistonnya kita tekan ke bawah, artinya kita kasih tekanan tinggi ya. Artinya nanti volumenya makin kecil. Artinya volumenya makin kecil. Sehingga dari sini, satu hal yang teman-teman bisa ingat dan pasti ingat adalah bahwa ketika tekanan diperbesar, maka volume makin kecil. Dan ini nanti ada hubungannya dengan koefisien fasa, gitu ya. Misalkan di sini koefisien fasa gas. Misalkan ada A, ini gas, menjadi ini gas. Kalau logikanya kita tingkatkan tekanannya kita tingkatkan, volumenya makin kecil ya. Nanti dia akan kesetimbangannya banyak bergeser ke A. Kenapa ke A?
Nah, di sini tekanannya tinggi. Tekanannya tinggi dan volumenya kecil, sehingga dia akan bergeser ke A. Begitu. Tapi kalau seandainya kita lakukan sebaliknya, tekanannya kita naikin, kita menaikkan tekanan ya, kan dia prosesnya ke kanan ya, dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil tadi ya. Tapi kalau tekanannya kita perkecil, dia nanti ke yang koefisiennya lebih tinggi. Jadi logika berpikirnya adalah 1A ini sama dengan 2B. Jadi 2B ini akan menempati volume yang lebih gede atau uang yang lebih tinggi gitu ya. Sedangkan A ini akan menempati uang yang lebih kecil. Konsepnya kayak gitu. A akan menempati uang yang lebih kecil dan B akan menempati uang yang lebih gede. Jadi di sini A itu misalkan ini satu molekul A. Dia ekivalen dengan 2 partikel B. Kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kita kasih tekanan tinggi gitu ya. Tekanan tinggi nih. Sehingga pistonnya ke bawah ya. Volumenya kan menjadi lebih kecil. Sehingga dia kesetimbangan otomatis ke A. Kayak gitu. Tapi kalau tekanan kita naikkan, jadi prosesnya kanan ke kiri ya. Tekanannya kita perkecil maksudnya. Kalau ke atas kan tekanannya diperkecil ya. Tekanan itu naik kalau kita tekan ke bawah pistonnya. Kalau tekanannya kita perkecil, volumenya lebih gede. Sehingga nanti dia akan berpindah ke fasa gas yang lebih tinggi. Sehingga nanti di sini postulatnya adalah bila tekanan, jadi tekanan diperbesar itu ekuivalen dengan volume diperkecil ya. Ekuivalen dengan volume diperkecil. Nah, nanti kesetimbangan ke fasa gas yang lebih. Oke, kalau tekanan diperbesar atau volume diperkecil, berarti ke fasa gas yang lebih kecil gitu kan. Karena kan dia ingin menempati wadah yang lebih sedikit gitu ya. Tapi kalau tekanannya kita perkecil, atau dengan kata lain volumenya diperbesar ya. Dengan kata lain volumenya kita gedein, kesetimbangan itu akan bergeser ke fasa gas yang lebih besar kayak gitu. Ini tekanan diperkecil. Nah, kalau tekanan diperkecil, itu volume fasa gasnya digedein. Jadi dia akan ke fasa gas yang lebih besar. Nah, tapi sama nih, untuk dua kasus ini nilai K tetap. Jadi K tetap. Oke, untuk kasus ketiga suhu. Jadi suhu ini akan mengubah nilai K, gitu ya. Nah, bila suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan untuk reaksi endotherm, gitu ya. Jadi kalau untuk reaksi endotherm, kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Tapi di sini nilai K juga meningkat. Jadi ini yang membedakan suhu dengan yang lainnya. Nah, tapi di sini bila suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri ya, untuk reaksi exotherm. Nilai K juga semakin kecil. Nah, menggunakan dua konsep ini, jadi untuk yang suhu, itu biasanya untuk hitungannya itu udah masuk ke tingkat provinsi ya. Oke. Tapi memang untuk tryout ini, kita gabungin ya tingkat kesulitannya, ada yang provinsi, ada juga yang kota. Jadi di sini, kalau kita punya K25 sama dengan 12 K40, jadi nilai K25 itu 12 kalinya K40. Dan K125 itu adalah 6 kalinya K40. Pada suhu 125, ya, K125 sama dengan 6 K40 pada suhu 125. Dengan asumsi delta H dan delta S tidak bergantung pada suhu, maka tentukan jenis reaksinya, apakah endotherm atau exotherm.
Di sini kita bisa lihat nih, pada saat suhu naik, K-nya semakin kecil. Loh, kenapa kayak gitu? Karena pada saat suhu 125, nilai K-nya adalah 6 kalinya K pada 40, gitu ya. Sedangkan pada saat suhu 25, nilai K-nya adalah 12 kali K40. Misal K40 ini nilainya 3, gitu ya. Jadi K25-nya itu kan 3 kali 12 ya, pada suhu 25. Tapi pada saat suhu 125, K125-nya adalah 6 kali 3. Gitu, sehingga dia lebih kecil. Jadi di sini, dengan nilai K-nya semakin kecil, maka reaksinya adalah eksotermik. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal B. Di sini, kita ingin menentukan nilai delta H reaksinya. Nah, ini yang tadi kusebut. Jadi persamaan ini, itu adalah persamaan yang di SP itu selalu dikasih. Tapi teman-teman, kapan menggunakannya? Teman-teman biasanya menggunakannya itu ketika ada menyangkut pautkan nilai K pada dua suhu yang beda. Jadi di sini, nah, untuk hitungannya misalkan ln atau delta H dan menggunakan ini, nah itu nanti teman-teman bisa latihan lagi ya dengan kalkulator saintifiknya. Jadi biasanya di kalkulator saintifik itu ada juga tuh, misalkan nilai ln. Ln ini learn, jadi dia adalah operasi matematis. Nah itu nanti bisa teman-teman latihan dengan kalkulator saintifiknya. Di sini, misalkan T2-nya adalah 125 dan T1-nya adalah 25. Jadi kan kita tahu nih di datanya apa? K25 adalah, berarti K pada suhu 25 itu adalah 12 kali K pada suhu 40. Sedangkan K pada suhu 125 itu adalah 6 kali K pada suhu 40. Nah, sebetulnya tinggal kita masukin aja di persamaan ini. Nah, jadi nanti di sini, ln K2. Jadi K2 itu kan pada suhu 25 kan? Jadi ini ln suhu 25. Jadi itu dibagi K 125. Jadi K25 bagi K125. Itu adalah min delta H bagi konstanta gas. Nah, kalau untuk soal kayak gini, konstanta gas yang kita gunakan itu adalah konstanta gas yang nilainya 8,314 ya. Yang nilainya 8,314. Jadi, nanti untuk soal ini, kita bisa langsung masukin nilainya. Nilai K25-nya tadi adalah gimana tuh? Oke, K25-nya adalah 12 kali K40 ya. Jadi di sini sebalik gasnya K25 di sini. Nah, dia adalah 12 kali. Oh, kita T2-nya pakai 125 ya. Jadi pas. Jadi di sini K2 bagi K1. Oke, jadi ini yang kebalik. Dia K125 di bawah K25. Gitu. Karena di sini T2-nya 125. Jadi bebas ya kita milihnya ya. T2-nya itu bisa 25, T1-nya 125, atau T2-nya 125, T1-nya 25. Tapi biasanya T2 itu nilainya lebih tinggi. Kayak gitu. Di sini kan yang lebih tinggi 125 ya. Jadi dia menjadi T2. Sehingga nanti ln K125 bagi K25 itu kita masukin aja angkanya. Ya nanti adalah 6K40 dibagi 12K40. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi setengah nanti ya. Dan K40-nya bisa kita coret juga ya. Jadi kita tidak perlu cari nilainya. Kayak gitu. Nah, nanti menggunakan perhitungan matematis di kalkulator teman-teman, kalian bisa dapat ya untuk nilai delta H-nya. Kayak gitu. Oke, jadi itu untuk soal B. Nah, untuk soal C. Soal C ini dia adalah tipe soal yang baru saja ditanyakan di OSP tahun 2020. Dan sebetulnya
dia dilanjut ditanyakan gitu ya pada soal tahun 21 hingga 22. Jadi teman-teman sebaiknya bisa memahami konsep ini ya. Tapi nanti sebelum ini ya teman-teman wajib paham dulu konsep kesetimbangan gitu dan bagaimana bedanya dengan reaksi stoikio metode biasa. Jadi kalau kita punya, ini mungkin aku akan review sedikit aja singkat mengenai bedanya reaksi yang panahnya 1 dan reaksi yang panahnya 2. Jadi mungkin sebelum kita ke soal, aku bakal review singkat 1 menit. Oke. Jadi, kalau kita punya di sini, oke, halo, tes. Oke, halo. Oke, maaf, tadi agak keputus. Nah, jadi kalau seandainya panahnya 1, kita punya 1 nih di awal. Yang terjadi adalah, dia akan minus 1 juga. Minus 1 juga, pasti ya. Dan di sini ada namanya pembatas. Yang ku bilang sebelumnya, ada namanya konsep pembatas. Habis, di sini nanti plus 1. Begitu. Dan dia bergantung koefisiennya. Kalau di sini koefisiennya 2, artinya nanti 1 bagi 1 kali 2. Sehingga nanti di sini adalah 2. Begitu. Di sini habis dan di sini 2. Oke. Itu nanti untuk hubungan nilai A dan B. Nah, kalau kita punya reaksinya bolak-balik, kayak gini, A menjadi 2B, kalau kita punya A-nya adalah 1, nanti di sini dia akan minus X. Loh, maksudnya apa minus X? Nah, dia nggak akan habis. Nah, setelah reaksinya selesai, anggaplah di sini A bisa membentuk B, B juga akan bisa membentuk A secara kontinu, begitu. Mungkin di sini minus X, di sini akan plus 2X. Nah, di sini nanti adalah 1 min X, di sini adalah 2X. Kayak gitu. Sehingga nanti, misalkan K-nya adalah 20, gitu ya, dan mol A-nya itu 1, kita bisa nentuin nilai X-nya. Menggunakan apa? Hubungan K, itu adalah produknya, yaitu B pangkat 2, dibagi A. Gitu. Jadi nanti bisa B pangkat 2 dibagi A gitu ya. Atau kita masukin nilainya di sini saat setimbang. Jadi nanti di sini adalah 2X pangkat 2. Jadi 2X pangkat 2. Nilai ini ya. Nilai B-nya. Dibagi dengan nilai A. Yaitu 1 min X. Gitu. Jadi kita bisa dapat nilai X-nya ya. Begitu. Nah, jadi kita akan bahas sedikit soal ini. Nah, ini nanti akan memiliki konsep aproksimasi suksesif. Nah, misalkan kayak gini. Dicampurkan 2 mol A, 3 mol B, dan 3 mol C. Reaksinya kayak gini. Oke, udah dikasih tahu ya. Yang ditanya adalah konsentrasi D pada saat setimbang. Bila diketahui K-nya adalah 10 pangkat min 6. Nah, kalau soalnya kayak gini, kayak gimana? Ya udah, kita coba selesaikan menggunakan konsep yang tadi aku jelasin di awal. Jadi nanti di sini, kita punya mula-mula reaksi sisa. Di awal, di sini, A-nya akan kebentuk sebanyak 2. B-nya 3, C-nya 3. Nah, di sini dia akan minus X. Minus X ya. Dan di sini dia minus setengah X. Oke. Di sini dia akan minus 5/2X. Di sini dia plus X gitu ya. Jadi nanti di sini ada minus X, minus setengah X, minus 5/2X, dan plus X. Nah, untuk soal kayak gini, kan nanti kita dapat nih di sisa. Dia adalah 2 min X. Oke. Dan di B, dia adalah 3 min setengah X. Sedangkan di C, dia adalah 3 min 5/2X. Dan di D, dia adalah X. Kayak gitu ya.
Nah, kita bisa hitung nih nilai K-nya. K-nya adalah 10 pangkat min 6. Atau 10 pangkat min 6 ini ekuivalen dengan D dibagi A kali B pangkat setengah kali C pangkat 5/2. Nah, kita dapatnya kayak gini. Oke. Kenapa seperti ini? Ingat, dia dipangkatin dengan koefisiennya. D itu koefisiennya 1, A itu koefisiennya 1, B itu setengah, dan C itu 5/2. Oke, mungkin teman-teman ngelihat ini jangan patah semangat dulu ya. Sebetulnya nanti ada asumsi yang bisa kita gunakan, sehingga persamaannya menjadi mudah. Di sini nanti kita masukkan, D-nya adalah X, bagi 2 min X ya. Dia adalah 2 min X. Atau di sini ada 3 min setengah X. Begitu. 3 min setengah X, pangkat setengah ya, ini ya, nilai B-nya. Lalu ada nilai C. Untuk C-nya dia kayak gini kan. Pangkat, pangkat 5/2. Oke. Nah, itu nanti untuk nilai K-nya. Nah, di sini kan nilai K-nya itu kecil, 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6 itu nilainya kecil. Sehingga kalau nilainya itu kecil, kemungkinan nilai X-nya juga kecil. Kan K itu adalah atas bagi bawah kan? Jadi nilainya kecil di sini, pasti X-nya kecil. Karena kan atasnya kecil ya, sehingga nanti dapat K-nya kecil. Anggaplah misalkan kita punya 1. Ya, artinya bisa aja di sini dengan 1 deh. Misalkan adalah 0,1. Artinya kan 1/10 kan? Artinya atasnya lebih kecil dibanding bawahnya. Tapi kalau 0,01, atasnya lebih kecil lagi. Ini misalkan 1 dibagi 100 gitu ya. Nah, jadi nilai atasnya pasti jauh kecil dibanding nilai bawahnya. Sehingga kita bisa asumsi X-nya kecil. Kalau X-nya kecil, nanti kita bisa asumsiin 2 min X itu 2. 3 min setengah X itu 3. Dan 3 min 5/2 X itu adalah 3. Loh, kok bisa gitu? Anggaplah X-nya 10 pangkat min 3. 2 minus 10 pangkat min 3, itu dia bakal sama dengan 2. Kayak gitu ya. Jadi ini berlaku untuk kalau teman-teman ingin nyelesain persamaan kesetimbangan yang nilai K-nya kecil. Nah, jadi nanti persamaan ini dia menjadi sederhana. Dia menjadi X bagi 2 min X-nya hilang ya. Jadi dia hanya menjadi 2. Ini menjadi 2 saja. Ini menjadi 3 saja. Ini menjadi 3 juga. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa dapat tuh nilai X-nya. Sehingga 10 pangkat min 6 itu sama dengan ini semua. Hingga nanti nilai X-nya adalah 10 pangkat min 6 kali 2 kali 3 pangkat setengah kali 3 pangkat 2,5 atau 5/2. Dapatnya adalah 5,4 kali 10 pangkat min 5. Kayak gitu. Jadi kita dapat nih nilai X-nya. Sehingga konsentrasi setimbang D-nya itu adalah 5,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, coba kita buktiin ya. Kita akan selesaikan persamaan ini menggunakan hasil eksak, tanpa asumsi. Jadi kita selesaikan kayak gini. Jadi kalau kita coba selesaikan tanpa asumsi, akan menggunakan Wolfram ya. Jadi kita dapat seperti ini. Oke. Ini adalah 2 min X
dikalikan 3. Oke, hasilnya rumit ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan asumsi ini kalau seandainya ingin menyelesaikan soalnya. Dan ini itu sebetulnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat soal. Jadi kalau teman-teman cek di soal OSP tahun 2020 atau 2021, itu nanti dia pangkatnya bakal aneh-aneh gitu ya. Kita kan nggak mungkin ya bisa nyelesain persamaan X di mana dia pangkat setengah gitu ya, atau pangkat 5/2. Nah, jadi kita asumsiin aja 2 min X-nya itu 2 tadi, dan 3 min setengah X-nya 3, dan 3 min 5/2 X-nya adalah 3. Kapan kita bisa asumsiin X-nya itu lebih kecil dibanding, misalkan di sini dibanding 2, atau dibanding 3, atau di sini jauh lebih kecil dibanding 3. Ketika nilai K-nya itu di bawah 10 pangkat min 1. Misalkan di sini 10 pangkat min 6 ya, sehingga nanti nilai X-nya bakal sangat kecil. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan untuk semua soal esai. Nah, karena di sini sudah selesai untuk soal esainya, mungkin teman-teman nanti bisa coba dibaca lagi pembahasannya, sama rekamannya bisa ditonton ya, kalau seandainya masih ada yang belum bisa dimengerti. Oke, kita akan mulai balik ke soal PG. Jadi untuk soal PG, aku akan mulai dari soal yang tadi udah kita bahas saja ya. Jadi mungkin setelah ini kita akan balik ke nomor 1. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu soal hibridisasi. Ya. Jadi, oke. Oh ya, pas. Oke, jadi kita akan coba soal 1 dulu. Oke. Kita akan coba soal 1. Ini adalah, nah kalau soal 1 ini dia tingkatannya adalah OSK ya. Jadi dia di sini akan menentukan jumlah logam menggunakan reaksi biasa. Nah, di sini hal pertama yang teman-teman bisa lakukan ya, ini kan belum setara nih. Ya, serahkan terlebih dahulu gitu ya, reaksi kimianya. Sehingga bagaimana dapat melakukannya? Kita cek di sini. Ag. Ag-nya 1. Di sini 1. Sama ya. Zn. Di sini 1, di sini 1. Lalu apa yang beda, yang belum sama? Yaitu jumlah NO3. Di sini NO3-nya 2. Sedangkan di sini NO3-nya 1. Sehingga hal pertama yang dapat kita lakukan untuk membuat reaksinya sama, itu adalah menyamakan NO3-nya. Yaitu di sini kita kalikan, multiplikasinya kita akan kalikan dengan 2. 2 AgNO3. Tambah Zn menjadi Ag, tambah Zn NO3 2 kali. Nah, jadi di sini, apalagi yang bisa kita samakan, yaitu jumlah Ag. 2 AgNO3 tambah Zn, ya menjadi 2 Ag, gitu kan. 2 Ag tambah Zn NO3 2 kali. Jadi, saat ini dia udah sama. Nah, kalau udah sama, ya udah kita bisa menggunakan hubungan mol biasa gitu. Jadi untuk menentukan jumlah logam pH-nya. Nah, di sini kita juga mengingat konsep pembatas gitu ya, reaksi pembatas. Karena di sini reaksinya adalah satu panah ya. Sehingga nanti di sini kita bisa tahu terlebih dahulu mol mula-mula. Mol mula-mula AgNO3. NO3 ya. Dia nanti adalah apa? Rumusnya konsentrasi molaritas gitu ya, dikalikan volume. Nah, di sini kan kita dapatnya volumenya dalam mili ya, sehingga ya kita bisa ubah dulu dia menjadi L ya, untuk dapat nilai molnya. Sehingga di sini nanti adalah 0,25 M. Jadi mol per liter itu sama dengan M ya. Ini sama dengan M.
Ini sebetulnya adalah nilai M, mol per liter. Gitu. Sehingga agen O3 adalah molaritas bagi volume. Atau 0,25 M dikali di sini volumenya adalah 15 mili. Atau kalau kita ubah, nanti dia adalah 0,015 ya. L. Nah, sehingga kita dapat nih, dia adalah 3,75 kali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa dapat agen O3-nya dia adalah 3,75 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu untuk agen O3-nya. Lalu bagaimana dengan Zn-nya? Nah, kita bisa coba cek mol Zn-nya. Jadi di sini, kalau mol Zn-nya tidak disebut, kita bisa asumsi dia berlebih ya, N per A, kalau dia tidak disebut. Tapi di sini, mol Z, massa Zn-nya disebut, sehingga kita bisa dapat molnya gitu ya. Atau dalam kata lain, ada molnya gitu. Sehingga kita perlu ngecek siapa nanti pembatasnya. Jadi nanti di sini, untuk Zn, dia adalah massa Zn dibagi massa atau relatif Zn. Gitu. Atau nanti dia adalah 10 bagi 65. Atau hasilnya adalah 0,15 mol. Jadi Zn di sini adalah 0,15. Nah, bila kita punya senyawa ini, apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa mengidentifikasi siapa pembatasnya. Apakah pembatasnya si agen O3 atau Zn? Nah, untuk menentukan itu, sebetulnya kita perlu coba-coba ya. Jadi kita perlu coba-coba. Misalkan di sini, anggap aku asumsikan pembatasnya Zn, misal 0,15. Jadi pembatas itu pasti habis ya. Dia dalam reaksi kimia pasti habis. Nah, jadi di sini, kalau Zn-nya 0,15, artinya agen O3-nya adalah 0,15 kali 2. Atau di sini 0,3. Begitu. Di sini min 0,15, di sini dia min 0,3. Nah, untuk agen O3, 3,75 kali 10 pangkat min 3 minus 0,3 itu nilainya negatif. Sehingga dia nggak mungkin. Jadi tidak mungkin Zn itu adalah pembatas. Seperti itu. Jadi kalau untuk stoikiometri itu nanti teman-teman perlu cek siapa pembatasnya. Tapi lagi-lagi, kalau di sini hanya diketahui data agen NO3, direaksikan dengan zinc gitu ya. Tulisannya gini aja. Hanya direaksikan dengan zinc. Artinya ya di awal kita tidak tahu berapa gitu ya. Tapi ya kita tahu pasti pembatasnya agen O3. Oke, jadi di sini kita akan cek ketika pembatasnya agen O3. Jadi ketika pembatasnya adalah agen O3, nanti yang habis adalah agen O3. Sehingga nanti di sini kita akan minus 3,75 kali 10 pangkat min 3. Nanti di sini habis gitu ya. Habis. Nah, sehingga Zn 0,15, di sini nanti 3,75 kali 10 pangkat min 3 bagi 2 ya, kalau untuk Zn-nya. 75 kali 10 pangkat min 3 bagi 2. Dia adalah 1,875 kali 10 pangkat min 3. Nah, kayak gitu. Oke, maaf. Ini panahnya aku bikin agak kecil aja. Nah, kayak gini. Hingga nanti kita bisa dapat AG-nya ya sesuai ya. Di sini kebetulan koefisiennya sama. Itu dia adalah 3,75 10 pangkat min 3. Gitu. Hingga nanti di sini kita dapat Zn-nya adalah 0,875 ke 10 pangkat min 3
Dia adalah 0,14 dan di sini dia sama 3,75 kali 10 pangkat min 3. Nah, ya udah. Jadi nanti kita bisa dapat massa Ag-nya, di mana massa Ag itu adalah mol Ag dikalikan massa atom relatif si Ag, kayak gitu. Misalnya Ag. Jadi kayak gitu ya, untuk massa si Ag-nya. Sehingga kita bisa dapat nilainya adalah mol Ag-nya di sini kita dapat sebanyak 3,75 kali 10 pangkat min 3 tadi, dikalikan massa atom relatif Ag, itu dia adalah sebanyak Ag di sini 107. Sehingga di sini hasilnya adalah 0,4 gram. Jadi di sini untuk soal nomor 1, jawabannya adalah D. Nah, kalau soal 2. Nah, untuk soal 2 ini juga banyak ya ditanya. Ini masih tingkat SK, dia biasanya menanyakan tentang persentase massa atom dalam senyawa. Jadi di sini konsepnya adalah persentase massa atom dalam suatu senyawa. Oke, jadi kalau kita punya soal seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Kayak gitu. Nah, mungkin aku akan pakai satu contoh analogi. Ketika kita punya suatu senyawa, misalkan adalah A, B2C, kayak gitu ya. Di mana misalkan di sini A3 gitu ya. A3, misalkan A3, dan di sini ada A3, B2, C4. Nah, misalkan ada kayak gini. Kalau kita punya A3, B2, C4, kita nanti bisa dapat ya. Nanti dia adalah untuk persentase A. Kalau kita ingin nanya persentase A gitu ya. Ya nanti adalah A-nya A dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena di sini A-nya ada 3. Jadi massa atom relatif A dikali 3 gitu ya, dibagi massa relatif totalnya. Kayak gitu, kali 100%. Kayak gitu konsepnya. Kalau kita ingin nentuin persen massanya si A gitu. Dan ini juga sama dengan nanti massa A sebenarnya ya, massa A dalam gram dibagi massa senyawa total kayak gitu. Dalam gram kali 100%. Nah, kalau seandainya kita ingin nentuin B, sama nih, B-nya ada 2, ya kan? B-nya ada 2. Jadi nanti adalah AL-nya B dikali 2. Gitu, dibagi massa relatifnya. Kali 100%. Ya sama aja dengan massa B nanti dibagi massa senyawa total. Kali 100%. Nah, dan massa C berarti nanti 4 kalinya ya. Oke, konsepnya kayak gini. Kita masuk ke soal 2. Jadi, untuk soal ini teman-teman nanti bisa cek satu-satu gitu ya. Bisa dicek satu-satu. Yang mana sih yang menghasilkan massa oksigennya itu 16,6. Jadi memang di sini agak butuh effort ya. Dimana kita bisa ngecek satu-satu. Tapi di sini setelah dicek jawabannya adalah C. Dimana di sini nanti persen O gitu ya. Oke, aku pakai nomor di sini aja. Persen O itu nanti dia adalah AL-nya O, ya kan? Karena di sini oksigennya hanya ada satu ya, hanya ada satu. Bagi massa relatifnya si A, kayak gitu. Atau O-nya di sini adalah 16. Dibagi HBRO-nya dia adalah 1 tambah 79 tambah O adalah 16. Kayak gitu, kali 100%.
Sehingga di sini hasilnya adalah sebanyak 16,6%. Nah, dengan konsep yang sama, kita bisa dapat, misalkan persentase O itu untuk D, untuk E, untuk B, dan untuk A. Dan tidak ada yang hasilnya 16,6 ya. Kalau misalkan untuk A nih, untuk A, persen O-nya, nanti dia tidak hanya O, dia 2 kali, karena oksigennya ada 2 ya. Jadi nanti adalah 2, akhirnya O, kayak gitu, dibagi massa relatif senyawa gitu ya. Jadi massa relatif si CH3COOH ini, kayak gitu. Kali 100%. Nah, nanti kita bisa dapat persen massanya O. Oke, jadi itu mungkin untuk soal yang kedua. Nah, jadi kita akan lanjut lagi. Oke, so waktunya sisa 4 menit. Jadi mungkin aku bakal skimming aja untuk konsep-konsep yang penting ya. Nah, ini soal 4 tentang Lewis. Jadi tentang Lewis ini, nah untuk ini dia sebetulnya kita bisa menghitung aja kayak gitu ya. Menghitung total elektron valensinya. Jadi kalau N itu elektron valensinya ada 5. N itu ada 5 gitu ya. Sehingga pada N paling ujung di sini, kan 2 dipakai di sini ya, 2. 2 dipakai, berarti nanti di sini ada 2 dipakai, 3, 4, 5. Sehingga di sini ada min 1. Atau gini, mudahnya teman-teman cek muatan formalnya. Cek muatan formal sehingga bisa tahu bentuk senyawanya. Kalau N paling ujung, dia muatan formalnya adalah 5. Aku udah jelasin di awal, elektron valensi minus elektron bebas ini sudah ikatan. 5, min 4, min 2. Jadi di sini plus 1 muatan formalnya. Muatan formalnya adalah plus 1. Muatan formal atom N paling kanan juga sama, plus 1. Sedangkan 5 nanti minus 1, 2, 3, 4. Oh, 5 minus 6. 5 minus 6 bukan plus 1 ya, tapi min 1. Jadi dia adalah min 1. Karena dia 5 min 6 ya. 5 min 6 di sini min 1. Sedangkan yang di tengah 5 min 4. Nggak ada elektron bebas kan? Di sini plus 1 muatan formalnya, di sini plus 1, dan di sini juga plus 1. Sehingga dia nanti totalnya adalah plus 1 tambah plus 1 tambah plus 1, min 1 min 1. Atau totalnya adalah plus, oke, jadi nanti di sini plus 1, plus 1, plus 1. Dia adalah plus 3 gitu ya. Plus 3 min 2. Jadi harusnya dia adalah N5 plus. Kayak gitu. Oke, di sini muatan totalnya harusnya dia adalah N5 plus ya. Jadi di sini ada sedikit kesalahan di KJ, harusnya dia adalah N5 plus. Kayak gitu. Dan di sini totalnya dia adalah plus 3 min 2 ya. Atau plus 1. Kayak gitu. Oke, jadi kita bisa lanjut ke isoelektrik atau isoelektronik gitu ya. Jadi spesi isoelektronik itu adalah spesi dengan jumlah elektron yang sama. Itu singkatnya kayak gitu. Dan ini banyak gitu ya di OSK. Contohnya N. N itu nomor atomnya 7 ya. 7. Tapi N3 minus, pada N3 minus nomor atomnya jumlah elektronnya jadi 10. F itu nomor atomnya 9. Tapi pada F minus dia jadi 10. Na plus, dia nomor atomnya 11. Pada Na plus jadi 10. Jadi N3 min, F minus dengan Na plus itu isoelektronik atau isoelektrik. Dia juga isoelektronik dengan senyawa seperti misalkan H2O. Di mana H itu nomor atomnya 8 dan H itu 1. Jadi totalnya adalah 8 tambah 2 atau 10 juga. Oke, jadi mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan. Aku nggak bisa ngebahas semua ya, tapi mungkin topik-topik yang aku anggap penting udah aku bahas semua. Mungkin gini aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin masih dipelajari lanjut, teman-teman bisa tonton rekamannya, atau nanti mungkin bisa dicek kunci jawabannya.
Oke, kalau gitu makasih teman-teman atas atensinya malam ini. Saya, Michael Esa, izin pamit undur diri dan selamat malam semuanya.